guys, sampai di sini kita review dulu beberapa kegunaan atau tipe-tipe padding yang pada tahun 90-an biasa dibilang punching bag oleh senior-senior kita. Oke, sebelumnya gue buka masker dulu biar lebih jelas suara gue. Oke? Di sini kita akan nge-review beberapa padding yang ada di depan gua. Sebelumnya ini padding punya gue semua yang biasa gue gunakan atau koleksi gue sih lebih tepatnya. Oke, kita mulai membahas dari yang pertama, micropad. Oke, micropad ini untuk padding pada umumnya dia lebih kecil, makanya dinamakan micropad. Nggak usah ngeliat, jangan lihat ini ya, logonya atau merek, semua sama sih. Gimana dia, dari mana kenyamanan kita aja memakainya. Oke, micropad ini untuk digunakan hanya untuk speed, bukan untuk pukulan keras ataupun maupun tendangan. Banyak orang yang ada juga yang menggunakan pakai tendangan sih. Beberapa video pernah gue lihat. Kalau ada sih kalian bisa tunjukin ke gue. Siapa yang? Gue lupa gak, Be? Oke. Terus ini lebih ke speed. Jadi hanya menggunakan pukulan-pukulan yang menggunakan kecepatan dan tidak menggunakan power. Nah, ini pada umumnya banyak kalian temui di Instagram atau media-media sosial lainnya yang mana mereka menunjukkan entertain sih, bukan skill sih, sebenarnya entertain. Oke, karena guys, gue kasih tahu juga bahwa apa yang pola latihan yang kalian lihat di media sosial itu nggak akan digunakan dalam menu latihan sebenarnya. Menu latihan sebenarnya itu nggak akan umumkan di media sosial atau dipamerkan atau dipublish, lebih tepatnya ke khalayak umum, karena itu termasuk pada ilmu ya atau rahasia untuk pertandingan nanti. Oke, next kita bahas padding selanjutnya. Oke, next kita bahas padding berikutnya. Ini padding biasa gue gunakan dan sering banget gue pakai kemana-mana. Ini padding made in lokal ya. Gue beli dari Surabaya. Ini home industry sih lebih tepat ya. Tapi ini padding ringan. Terus dia lebih tipis busanya. Nah, gue adalah salah satu tipikal coach atau pelatih yang meredam pukulan. Jadi sekeras apapun kalian pukul, gue mencoba untuk meredamnya dengan teknik yang gue miliki. Itu semua kembali kepada masing-masing sih. Ada yang tepak-tepak, ada yang tampar-tampar, ada pukulan belum sampai udah diketok. Tapi gue lebih tipikal lebih ke redam. Nggak salah ya semuanya guys, sorry. Untuk sebelumnya disclaimer, menurut gue itu semua nggak salah, cuman kembali kepada masing-masing. Oke, ini padding. Cara pemilihan padding sih bagi gue, menurut gue sih sendiri, gue lebih nyaman untuk padding yang tipikal busa tipis dan tidak terlalu tebal. Tidak tipis banget, tapi tidak terlalu tebal juga. Dan terutama ringan untuk meredam pukulan-pukulan keras. Nah, ini juga sering gue gunain untuk kelas Muay Thai, tapi lebih ke perempuan. Tapi untuk laki-laki habis sendi-sendi gue, pegel otot-otot gue. Nah, kalau untuk perempuan, untuk tendangan, elbow masih better lah. Gue ada beberapa koleksi sih. Nah, ini adalah salah satu padding yang gue senengin banget karena ringan dan pasti gue akan beli lagi sih. Oke, kita harus membedakan mana micropad, mana padding boxing sama padding Muay Thai, atau lebih tepatnya banyak yang menamakannya Thai pad. Nah, Thai pad itu dia akan pasti lebih panjang dibandingkan padding
boxing atau tinju. Kemudian bentuknya pun agak berbeda. Thai pad atau padding Muay Thai itu lebih panjang. Bentuknya persegi panjang. Sedangkan untuk padding boxing itu berbentuk seperti ini. Bulat tapi enggak apa ya namanya? Lebih gue lupa. Komen di bawah. Oke, next kita lihat padding boxing gua selanjutnya. Oke guys, di sini padding berikutnya adalah padding gue yang ketiga yang baru gue beli atau udah gue review belum sih di video? Lupa, kalian bisa cek. Tapi ini adalah nggak usah ngeliat apa mereknya ya. Ini dari Ronin sih. Padding ini dari Ronin. Dan kenapa gue beli? Ini karena ada limited edition dan di sini ada tulisan codes-nya tanpa pesan. Oke, tanpa gua pesan atau tanpa gua request. Ini ada codes-nya dan gue coba hubungin Ronin, distributor Ronin, dan untung barangnya masih ada dan sedikit banget dibuat ya. Pas gue pakai ternyata ini masih tebel banget guys. Gue nggak nyaranin untuk padding boxing apalagi digunakan untuk member, apalagi terutama member perempuan ya yang mukulannya belum benar, apalagi ini lebih saya saranin untuk digunakan untuk atlet minimal, member-member laki-laki yang sudah lumayan bagus pukulannya. Kalau untuk member perempuan sih nggak recommended sih, tebel banget dan sayang, kasihan. Ini masih keras guys, tuh masih kenceng banget. Baru beli dan gue baru pakai 2 kali kalau nggak salah. Gue cobain dan daya untuk menahan daya dan pukulan keras pun sebenarnya enak sih gue gunain. Makanya gue kalau paddingin atlet gue lebih senang pakai ini. Karena sekeras apapun kalian pukulan, gue akan minta lagi lebih keras begitu. Karena kembali lagi gue tipe kalau redam. Jadi kalian akan merasakan bagaimana pukulan sekeras apa pukulan kalian begitu. Terus bentuknya sama untuk padding yang nomor 2 tadi, padding boxing. Tadi pertama ada micropad, kedua padding boxing tapi busanya lebih tipis. Dan ketiga adalah padding dari Ronin ini yang ketiga. Itu dia busanya lebih tebal dan gue saranin lebih digunakan ke atlet-atlet atau paling minim adalah member laki-laki yang pukulannya sudah benar. Oke. Kita next ke padding gue yang keempat. Oke guys, sekarang ke padding gue yang keempat adalah di sini adalah gue namakan atau gue katakan ini bisa dibilang semi Thai pad. Karena middle Thai pad sih. Karena ini dibilang padding boxing mirip tapi lebih panjang, sedangkan untuk bilang Thai pad mirip juga, tapi dia tidak persegi panjang dan dia lebih pendek. Oke, untuk di sini untuk yang gue namakan middle Thai pad atau semi Thai pad ada dari Ronin. Ini belum gue bahas ya di video gue. Tapi ini lebih digunakan untuk, gue saranin digunakan untuk Muay Thai atau Thai boxing yang orang biasa bilang atau kickboxing. Karena sekali lagi di sini ukuran atau dimensinya kurang lebih sama dengan Thai pad. Nah, kita pakai dulu ya. Untuk busanya nanti ya. Busanya tipis sih. Untuk pukulan juga it's okay.
Tapi untuk tendangan semi redam lah. Oke sih untuk redamannya. Nah, kenapa ada gue punya miliki satu, gue beli ini tapi jarang gue gunain. Majority member gue yang laki lebih senang untuk boxing, sedangkan perempuan Muay Thai gue bisa pakai yang kedua ini karena untuk tendangannya masih bisa gue redam dengan busa yang tipis. Sedangkan untuk ini middle ini atau semi Thai pad ini bisa gue sering gunain untuk member-member yang laki-laki untuk tendangannya. Gue punya Thai pad dari Vertex tapi berat pak. Terus untuk tendangannya sendiri untuk sekelas member itu at least itu laki-laki pun mungkin belum sampai ke situ. Lebih untuk padding yang seperti ini, tipis, lebih tipis dari Thai pad tapi untuk daya redamnya oke. Dan lebih aman untuk arm kalian. Ini arm namanya, forearm. Nah, biar saat tendangan meleset dari target tidak mengenai arm. Setidaknya tidak mengenai arm dan melindungi jari kalian. Ini lebih safety daripada Thai pad sih untuk safety-nya. Sorry ya, gue nggak pandai ngomong, jadi gue rada-rada delay. Public speaking gue kurang sih. Gue sambil belajar public speaking, apalagi depan kamera. Kalau depan orang it's okay, public speakingnya bisa lumayan menurut gue. Balik lagi, semua menurut gue. Oke guys. Oh iya, busanya sendiri dia lebih ini ya, dia lebih tipis daripada Thai pad. 2:1 sih daripada Thai pad. Oke. Jadi kalau kalian punya member yang tendangannya keras, kalau itu gua saranin ke Thai pad, menggunakan Thai pad untuk Muay Thai. Tapi kalau kalian punya member yang so-so lah, biasa-biasa aja, gua saranin sih kalian beli padding yang tipe seperti ini. Oke. Mungkin dari kalian bertanya, coach atau bang atau siapalah kalian sebut, gue pengen belajar untuk melatih nih, gue pengen belajar untuk padding nih. Padding mana sih yang cocok untuk gue beli? Pertanyaan itu biasa mungkin akan terfikirkan oleh kalian. Gue saranin padding yang kurang lebih seperti ini, yang biasa gue pakai. Satu, kalian akan merasakan bobot pukulan member kalian. Satu, kalian akan merasakan bobot pukulan member kalian. Kedua, untuk speednya sendiri ini nggak hilang speed karena dia lebih ringan. Oke, ini lebih ringan. Kedua, dia tidak terlalu tebal. Ketiga ya, dia tidak terlalu tebal sehingga pukulan member atau pukulan orang yang kalian padding itu tidak beresiko apa ya, cengklak ya, iya itu. Jadi kalian dia lebih datar, otomatis jarak dari tangan kalian dengan busa ini tidak terlalu tebal sehingga kalian punya rasa, kalian punya feeling untuk tahu kapan pukulan itu datang atau kapan pukulan itu belum datang. Jadi kalian bisa redamnya di situ. Oke, merasakan powernya. Kalau padding yang busanya lebih tebal, itu feeling kalian untuk timing untuk meredam, kapan gue harus nahan, kapan gue harus agak majukan atau gue tarik sedikit, itu akan lebih jauh. Jadi gue saranin, apalagi yang baru belajar, itu untuk memakai padding yang kurang lebih tidak jauh busanya dari telapak tangan kalian atau tidak terlalu tebal dari telapak tangan kalian. Jadi kalian punya feeling, belajar dulu feeling, hidupin dulu feelingnya untuk redam atau feeling timing untuk redam pukulan maupun tendangan atau elbow atau apapun itu namanya.
kalian belajar dulu timingnya, feeling timingnya. Kalau kalian udah dapet, baru kalian bisa menggunakan padding yang agak lebih tebal. Kalau pukulan member atau orang yang di padding itu lebih pukulannya lebih keras lagi. Oke, untuk microspeednya sendiri kalian bisa gunakan beberapa microspeed yang ada di pasaran. Terus bentuknya tidak selalu harus bulat kayak gini ya. Apa sih namanya? Gue lupa sebutinnya. Tapi ada yang kotak juga, ada yang macam-macam bentuknya dan banyak beberapa merek. Terus kalian bisa gunakan itu untuk menu latihan yang dimana endurance atau daya tahan. Jadi pukulan tidak keras, tapi dengan ritme yang panjang dan kombinasi yang panjang juga, atau sekali combo itu bisa 8-10 pukulan nonstop dengan menit round yang panjang, satu round bisa 10 menit, itu lebih baik. Itu kita main di endurance. Sedangkan untuk padding yang tebal itu kita main di power. Oke guys, sampai di sini aja kali ya. Gua ada bocah mengajar di sini, dan next video gua akan membahas beberapa tipe-tipe glove yang bisa kalian gunakan. Banyak yang salah mungkin milih glove. Nanti gua akan membuat video beberapa review atau beberapa tipe-tipe glove yang cocok untuk kalian gunakan. Oke guys, gua ngajar dulu sampai di sini. Check it out. Thank you.